itu teh fetishnya dia kayak gitu gitu. Ketemu lagi di Salse, acara ngobrol Salse di ruang tamu Indigo. Ngobrol tentang macam-macam tema ya. Dari fotografi, tapi masih seputaran fotografi lah, dan yang berhubungan dengan fotografi, tentang orang, tentang gear, tentang pengalamannya. Indigo ini ada di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3, Blok FS 26. Jadi buat yang mau nyari barang jadul kayak kamera, roll film atau nyuci film, di sini bisa datang aja ke Pasar Antik Cikapundung. Sesuai moto kita, bawa kalem, ulah riweuh, bawa asik we nya. Jadi kita mah akan ngobrol asik di sini sama bintang tamu nanti. Nah, bintang tamu yang sekarang ini beliau teh seorang model yang punya usaha antik lah kayak saya namanya, karena jarang perempuan bergelut di bidang ini. Dia senang mengcustom diecast memobilan nu sakarya lah gitu tadi oprek ku beliau. Nama aslinya sih Aramizu ya, Aramizu, tapi dia lebih dikenal dengan Mizu Diecast. Nah, seberapa asik menggeluti bidang diecast, terus kenapa dan lain-lainnya, kita ngobrol nanti di sini. Sekalian kita langsung undang lah ya si teteh ininya. Enggak teh Mizu. Halo Om. Halo. Selamat malam. Malam, teman. Ya, sehat Om. Saya lupa kalau Mizu ini susah bahasa Sunda ya. Saya Lama mau di bahasa Sunda. Inggris Om. Oh, lama di Inggris katanya. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Lama di Inggris, letaknya di Den Haag. Jauh Om, jauh. Belanda. Nah gitu. Jadi kegiatan apa sekarang? Sekarang lagi bisnis custom diecast aja sih Om. Sama Lebih iya sama model. memodelan, Iya, anggar memodelan. masih. Nah, dari kita ngobrol model dulu ya. Ya, boleh. Dari kapan turun ke model? Kalau modeling itu awal tahun 2013 Om. 2013. Ya. Itu tuh udah kuliah atau masih SMA gitu atau? Jadi awalnya itu kuliah kan Om dari Pekanbaru. Saya dari Pekanbaru. Oh, Om. Pekanbaru. Ya. Pantesan nggak bisa bahasanya. Ketahuan ya. Nah, dari Pekanbaru itu kuliah ke Bandung Om 2013. Di mana dulu? Di Pasundan. Pasundan, Om. Unpas. Ya, Unpas. Ngambil Ilmu kesejahteraan sosial. nyambung pisan ya sama Jauh ya, Om. coret. Terus udah itu karena faktor si jadi ngambil freelance lah ya Om ya. Freelance. Di modeling gitu. Awalnya di iseng doang sih Om, diajakin teman gitu di Pekanbaru. Terus kesini ke Bandung jadi ya ada yang hire gitu loh. Tadinya mah cuma Iseng doang. iseng hobi lah, ada Iya. seperti foto-fotoan gitu. Iya. Tapi akhirnya menghasilkan Menghasilkan Om. sampai ke produk. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak pertama ke Pertama Permodelan. ke permodelan itu namanya Bang Yudi Somar Om di Pekanbaru. Nah, terus Oh, jadi di Pekanbaru tuh udah model-modelan. Udah Oh. modelan. Terus setelah itu ke Bandung ketemu sama Om Andi Tresna sama Om Ogre. Ya. Itu awalnya kalau di Bandung. Diajak bikin Ya. konsep. Ya, foto konsep.
Terus lama-lama alhamdulillahnya dapat ini om, job yang produk kayak gitu. Cepet ya. Berapa lama dari mulai sampai dapat produk? 3 tahun kayaknya ada deh om. Dari pertama Iya. awal sampai dapat. Dapat yang ya maksudnya bisnis gitu om, dijadiin bisnis itu 3 tahun kayaknya. Banyak brand ya, udah banyak brand yang Ya, terkenal itu. Nah, keseruan di model kenapa maksudnya teh kan milih ke model pasti ada keseruannya apa nih? Iya. Apa coba? Kalau di modeling itu om, kalau saya sendiri sih om, dasar suka difoto kali ya om ya. Jadi Perempuan lah ya. Iya perempuan, dipakein baju bagus, terus didanarin jadi cantik gitu ya om ya. Terus dapat duit lagi. Gitu sih om. Hobi yang dibayar. Ya, terus tuh kan kebanyakan juga kalau di Bandung tuh di konsep gitu om fotonya, jadi lebih kayak wah seru nih kayak gitu. Sempat konseptual berarti banyak nggak konseptual di foto? Kalau di foto, kalau di Bandung banyak sih om. Banyak ya. Mungkin saya belum pernah ketemu karena saya pernah menghilang. Ya, Nah, suka duka waktu jadi model. Nah, pasti ada lah ya. Ya, dukanya dulu lah. Dukanya ya kadang kan om kalau jadi model itu kan sebenarnya prinsip sendiri sih om ya. Kayak yang mau foto kita teh batasnya sampai di mana nih. Ya, benar. Misalnya kalau saya kan nggak mau yang sampai terbuka gimana gitu om, nggak mau sampai yang nggak ada benang di badan gitu. Saya nggak mau gitu om, tapi kan nggak semua orang bisa nerima gitu om. Ya balik lagi ya ke ininya, karena yang berbatasan mah ya tetap model, dan karena si fotografer sendiri mah punya prinsip masing-masing lah ininya ya. Ya iya sih harus dibatasi gitu ya, karena memang harus ya itu ngebrand diri sendiri ya biar tidak jadi ya, gitu. Suka ada yang memodus-modus ya? Ada sih om. Ada. Sampai ke yang modus-modus parah gitu? Enggak sih om. Pada baik-baik om fotografer di Bandung. Yang baik-baik, yang tidak baik mah ada. Ada. Gitu. Siapa tuh? Ada lah. Nah, sekarang sukanya mah pasti dibayar ya. Selain itu ya itu om tadi kayak pakai baju bagus-bagus kadang, terus yang kita belum pernah pakai baju itu tuh om, terus pas foto itu jadi pakai baju itu, terus konsep apa gitu, lebih kayak gitu sih om. Terus jadi tempat-tempatnya juga kan bagus-bagus tuh om, kadang di mana fotonya di mana gitu. Seru jadi gitu. sambil mengenal Bandung ya. Iya. Karena dari Pekanbaru pernah ada sesi foto di luar gitu, atau produk di mana gitu. Pernah sih om, kalau di Jawa Barat tuh di Pangalengan. Ya, keluar Bandung atau keluar Jawa Barat, misal Bali kemana gitu? Ke Jakarta sih om. Jakarta, Jogja pernah. Seru nggak jadi model? Seru dong om. Seru karena kan itu om, jadi selain bisa jalan-jalan ya dibayar juga, terus tuh kita dapat foto yang bagus-bagus tuh om. Anak zaman sekarang gitu om. Jadi, nah sekarang gini, kalau model ya di foto nih produk kan, kalau model mah pasti minta file dong ya buat diupload. Nah sedangkan kan si produk mah kadang ada yang kamu udah urusan, nggak usah ikut upload kan gitu. Nantinya bisa jadi masalah dan lain-lain. Kalau Mizu suka ini nggak gitu? Kalau saya sih om nggak gimana, maksudnya ngomong dulu tuh om biasanya ke fotografernya, boleh nggak diminta, kalau boleh mah diupload, tapi kalau nggak mah nggak masalah sih om. Harus memang harus begitu ya, harus komunikasi, karena suka banyak yang asal upload akhirnya jadi masalah gitu, karena kan itu urusan produk. Etika juga sih om ya kalau kayak gitu. Sampai mempelajari itu. Mempelajari apa nih om? Ya maksudnya etika atau aturan ya, kayak sambil berjalan. Sambil berjalan juga sih om, kan banyak ketemu orang, mau nggak mau kan kita harus ya namanya jaga etika, terus jaga
perilaku yang gitu-gitu kan om. Attitude, ya. Ya attitude lah gitu. Karena modal masih sebenarnya itu ya. Iya, itu kan ya om, Kalau kita kan jual attitude, jasa. Bener-bener. iya, karena ya servis ya, kalau misal dibilang servis ya servis. Iya. Kalau misalnya tidak tidak menyenangkan attitude-nya kan pasti tidak dipakai Iya, lagi benar. gitu ya. Berarti kalau banyak yang pakai mah berarti attitude-nya bagus Iya, ya. gitu. Bukan berarti attitude-nya bagus juga semua, tapi si pose dan lain-lainnya juga. Iya, benar. Nah, dari dari model nih, terus sekarang ke diecast. Itu teh ceritanya gimana sampai tertarik ke diecast? Jadi gini om, kalau di diecast itu awalnya kan saya koleksi aja om. Jadi di diecast itu ada macam-macam om. Ada yang kolektor, ada yang seller, ada yang custom, ada yang race atau macam-macam lah om. Masih banyak yang lainnya. Nah awalnya itu saya di koleksi, jadi kolektor om. Aja. Ya, Resep-resep gitu ya, iya. suka-suka gitu. Suka ya, yang lucu-lucu lah om lah. Yang mobil ada telinganya, yang mobil ada matanya gitu tuh om. Terus lama-lama saya tuh ikut komunitas gitu om. Nah di komunitas itu saya tuh ngelihat kayak oh ini tuh ada peluang usaha gitu. Nah mulai dari situ saya mulai kayak coba buat custom gitu om. Awalnya emang nggak bagus gitu om, nggak ada nilai buat ngejualnya. Tapi setelah ya latihan terus tuh banyak ngeliat, alhamdulillah sekarang jadi ke bisnis gitu. Akhirnya jadi apa? Lahan bisnis ya, itu karena memang pulangnya gede juga ya. Nah si sebenarnya teh kan saya pernah dengar nih bedanya diecast sama scale model ya, ada ya? Oh scale model. Nah itu beda atau sama sih sebenarnya? Sebenarnya skala itu tuh kan banyak macam-macam tuh om. Ada yang 64, 12, berapa 18 ya? 18, 12 nggak ada deh kayaknya. 18. Sebenarnya itu skala aja sih om. Oh jadi kalau si diecast sendiri itu 64. Diecast itu kan sebenarnya cetakan om. Jadi cetakan besi itu namanya diecast kan. Nah itu sebenarnya, tapi kalau saya khususnya di skala 64 om. Skala 64. Jadi si diecast itu bagian dari scale model itu. Tapi yang lebih kecil gitu. Iya, lebih kecil. Gitu. Kadang suka bingung gitu. Saya pernah ini ternyata beda-beda ya. Gitu. Nah, berarti si jenis diecast itu teh dibedain dari skala atau apa? Dari skalanya om. Dari skalanya itu Iya, yang skalanya. 1/16, 1/64 Iya. ya. 1/8 sampai 1/1 ada nggak? Satu yang Satu mobil. banding satu mobil ya. Iya, Maksudnya real car. dari si 64 berapa sih tadi teh? 16 18, 64 berapa macam-macam sih om. Tapi saya khususnya di 64 skala 64. Lebih kenapa milih 64? Kan kecil merenang Iya, gitu ya. lebih kecil sih om. Saya pilih 64 itu karena skala 64 itu tuh gampang dibawa-bawa om pertama. Terus buat dipajangnya juga banyak gitu om, bisa di satu tempat tapi banyak gitu. Karena skalanya kecil gitu. Nah, si harganya sendiri itu dilihat dari apanya? Jadi kalau diecast itu om sebenarnya kan macam-macam tuh om. Yang skala 64 itu, kalau 64 itu dilihat dari kayak kualitas si diecastnya itu. Misalnya kalau yang mahal si base bawahnya itu besi om, atau bannya karet gitu-gitu sih. Terus emang dari Hot Wheels-nya sendiri ngeluarin dia itu tuh khusus premium, yang premiumnya om. Jadi si itu teh iya, si catnya gitu, mulai dari catnya mahal, yang mahal. ada yang kalau nggak salah teh ada yang limited juga ya? Iya, ada yang limited. Yang cuma dicetak berapa Iya, berapa buah ya? piece, ya. Ada beberapa seri sih om. Dan itu teh susah ya? Harus ikut PO. Tapi ada biasa kalau ikut itu pasti ada ini ya, misalnya ini ada informasi tentang yang begitu. Ada kayak di website resminya gitu om. Jadi ada beberapa yang ngeluarin di website gitu. Berarti ada apa ya namanya kalau gitu,
kumpulan atau komunitas Iya. yang membawahi si diecast itu. Iya, ada. Apa namanya? Macam-macam Om. Oh. Kalau yang besar di Indonesia itu ada namanya Indonesia Diecast Expo. Oh ya, itu teh tempat untuk Komunitas, seller. jadi Pokoknya ngadain semua deh. pameran di situ Ya. atau apa itu si itu yang mengadain Iya. gitu. Oh, ya. Semuanya jadi wadah lah Om lah buat semuanya gitu. Sering ikut itu. Biasanya Om kalau event itu tuh setahun sekali. Tapi karena lagi Covid gini jadi online. Online. Oh. Zoom atau gimana? Ada ininya? Zoom-nya. Kalau seller itu biasanya mereka tuh kerja sama kayak platform kayak Tokopedia gitu Om. Jadi jualannya tuh udah Di situ. Iya, di situ. Gitu. Tapi Cuma pakai- kalau iklannya kayak misalnya kayak misalnya ini expo-nya Iya. online itu gimana ininya kan merenan Iya. banyak atau cuma duaan-duaan gitu atau gimana? kalau online ini Om ya. Online. Kalau online ini sih ya kebanyakan cuma seller aja kan Om jadinya. Jadi yang jualan aja. Kalau yang kayak kita kayak komunitas yang benar pengen kumpul ya susah Om kalau lagi kayak gini. Nggak, maksudnya saya Mizu nih Iya. live atau memang ada kayak Zoom meeting gitu atau gimana? Live di IG misalnya sambil ini gitu. Kalau saya buat promosinya gitu Om. Kalau saya promosinya ya paling di Instagram aja Om. Oh. Ya kadang Apa Instagramnya tadi? Mizu Diecast. Miso Diecast. Nah, jadi Follow ya. buat teman-teman yang mau tahu hasil customernya Mizu di @mizu_diecast ya. Ya, Nah, benar. nanti itu kalau mau pesen DM. Nah, atau ada punya ini enggak? Punya Punya- display atau Punya studio, Studio? Om. Ya, Oh. sekarang studionya di Jalan Ahmad 4 nomor 26. nah, Jalan Ahmad nomor Jalan 4 Jalan Ahmad 4 Nomor nomor 26. Ya. Jadi bisa ke sana. bisa boleh. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat-lihat sambil pesan, mangga ke Jalan Ahmad 4 nomor 26 ya. Ketemu sama Teh Mizu. Nah, mau digimanain si mobilnya? Sok request ke Ya, situ boleh, ya. boleh. Ya. Nah, si tekniknya sendiri nih pakai apa? Pakai manual atau dekal atau apa? Kalau saya sendiri Om kan custom itu sebenarnya banyak ya Om ya. Ada yang kayak benar kayak mobil aslinya Ditiru. gitu. Ada kalau saya lebih ke rusty sama hand painting sih Om. Jadi efek karat sama hand painting. Jadi apapun bisa di hand painting gitu. Lebih ke fantasi jatuhnya Om. Berarti lu seni juga ya, maksudnya Ya. bisa gambar juga, harus Ya. bisa gambar juga ya. Nah, itu dari mana bakat gambarnya? Kadang kan kuliahnya dari Pusing ya itu. Dari mana ya? Kalau bakat gambar sebenarnya dari dulu ada sih. nggak? Maksudnya dari papa atau mama atau Nggak, dari semua? nggak Nggak ada. ada. Kan itu mah cuma otodidak aja Iya, gitu. otodidak. Dari dulu suka sketsa sih Om. Jadi Hmm. dulu mah di buku Om. Jadi di buku dicoret-coret. Kalau sekarang kan mungkin medianya lebih kecil. Jadi kesulitannya juga lebih sulit gitu Om buat di diecast gitu. Oke, seru nih. Nah, kita break dulu ya sebentar ya. Siap-siap. Kita break dulu sambil ngaregot kopi dulu. Oke, siap. Balik lagi di Salsa Salse, acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo yang tayang hari Selasa, tapi ditontonnya mah iraha wae nya. Nah, balik lagi ke Mizu ya. Nah, tadi teh pakai hand painting ya. Ya. Selain hand painting ada lagi nggak? Saya biasanya di efek sih Om si mobilnya. Hmm. Jadi di efek karat rusty. Hmm. Jadi terus pokoknya stepnya gini nih Om. Jadi pertama kita kan biasanya beli tuh Om si diecast. Castingannya tuh original lah gitu dari Hot Wheels-nya. Nah setelah itu tuh kita buka dulu terus di unrivet lah, dibongkar semuanya, dipisahin si kaca, si interior sama si rivet
base bawahnya. base bawah. Nah kalau buat custom saya sendiri om, biasanya ganti ban, terus detailing, sama hand painting. Sampai ke pelek-peleknya Iya. gitu disesuaiin gitu. Iya, disesuaikan sama temanya. Nah biasanya kalau saya kan sekarang udah ada timnya nih om, si Mizu Diecast ini udah bentuknya Udah punya udah tim. tim. Oh. Ya, jadi kita tuh punya tim buat konsep. Jadi kalau konsep udah beres, nanti Mizu yang ngerjain gitu. Oh gitu. Jadi mereka bikin konsepnya, Iya. finishingnya yang ngerjain. Iya. Nah, ngerjainnya dari nol berarti. Iya, dari yang pertama itu om. Dari yang kita beli. Iya, bentuk belian original. itu, baru ke situ. Iya. Sampai dibobok, Iya. Dipotong gitu kan. Ya. Udah berotot om sekarang. Aslinya itu mah enak pekerjaan. Ngebor om. Asli itu tuh nyelep gitu. Biar gaji. Mau tekar kalau bahasa Sunda mah itu. Tekar. Keren sih, keren. Nah, Mizu fokusannya di mana? Kalau saya fokusnya ke Europe car sih om. Europe. Hot rod. Itu teh ya saya mah Europe car teh kayak gimana? Jadi mobil-mobil Eropa gitu. Kayak misalnya lebih ke hot rodnya sih om, kayak Bone Shaker atau Montrod gitu om. Jadi mobil-mobil kalau ke custom juga lebih ke yang jang-jang gitu om. Jadi kayak mobil-mobil bekas gitu om, kan lebih nyambung ke Rusty tuh. Pasti ya. Ya, jadi lebih ke situ. Jadi nggak yang bersih-bersih kayak gini, jarang nih om. Oh iya. Nah ini nih ada contohnya nih. Nah ini dibikin dari saya ini beli mobilnya. Ya. Nah nanti ditentuin konsepnya. Ya. Nanti setelah jadi konsepnya, nah ini kayak mobil ini aja ceritanya kita gimana, kenapa misalnya ini ada 66 ya killer Ya. team. Nah itu tema si gambarnya atau ini si tim yang bikin ini namanya 66 team. Jadi si Kill Team ini gimana om ya? Ya. Si Kill Team ini jadi Mizu tuh sebenarnya sedikit apa ya om ya, curhat sih sebenarnya ke Diecast ini ya om ya. Jadi di si Kill Team ini lebih ke nyindir orang-orang sebenarnya. Jadi orang-orang yang suka menjilat, kadang di kehidupan nyata juga ada om. Jadi suka menjilat tapi dibenerin sama orang lain gitu. Jadi lebih ke menuangkan curhatan ke karya gitu. Iya. Makanya di sini ada ceritanya ya, Iya. sekilas ya. Ya, jadi kayak ilustrasinya gitu sih om. Jadi lebih ke curhat sih om sebenarnya. Jadilah ini Iya, konsepnya. Nah, pengerjaannya juga om, kalau misalnya dekal gini sekitar 7 hari lah. 7 hari sampai dari nol gitu. Iya, dari sampai jadi sampai cut ininya. Iya, sampai beres. Tapi itu om tergantung kuantiti juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngerjainnya banyak, ya mungkin waktunya lebih banyak juga gitu. Satu mobil aja 7 hari Kalau atau hand painting maksimal 7 hari om. kalau hand painting, kalau dekal Kalau dekal bisa lebih cepat. Lebih cepat. 2 hari 3 hari. Iya. Tapi ya nah, yang banyak dipesan. Custom ya, om, ya. Mungkin lebih ke genrenya kali ya om ya. Kalau custom itu lebih banyak karena Mizunya emang udah, mungkin orang ngelihatnya udah ke Rusty nih om, efek karat. Oh jadi udah tahu lah karakter Mizu gitu. Lebih ke karat. Kalau pengen karat-karatan. Iya. Gitu. Yang jorok-jorok aja pokoknya. Tapi klasik itu mah yang karat-karat. Iya. Asik sih. Nah, udah berapa banyak kira-kira yang sudah pernah dikerjain satu model aja, misalnya ada pesanan yang ini atau yang paling banyak gitu ya om ya buat acara? Paling kalau Mizu tuh jadi awalnya itu kan om karena hand painting nih om. Karena hand painting itu pengerjaannya lama ya. Jadi kalau misalnya main quantity yang paling gede ya baru di dekal ini. Jadi kalau dekal ini yang paling banyak 30. Kalau dekal kalau misalnya pakai hand painting mah nggak akan sampai merenya karena waktunya 10. juga Iya, waktunya ngerjain sih om. satu aja udah
7 hari. 7 hari. Iya. Bener. Kalau dekal kan tinggal Ya, tempel ya. Ya, tapi tetap butuh ketelitian ya. Maksudnya ada ini mah harus presisi juga ininya. Detail dan ini. Nah, di sini ini teh ada jualannya. Maksudnya si spare part gitu. Misalnya ban, pelek atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau Mizu itu Om lebih kayak ke bengkelnya Om. Jadi tukang spare part mah beda lagi. Beda gitu. lagi. Iya. Jadi udah mereka beli di mana nanti Jadi mereka bawa sudah sama spare part atau ada yang pesan Mizu yang nyari gitu. Iya, ada yang bawa sendiri, ada yang Mizu yang nyari gitu Om. Ini juga ya si diecast ini teh. Peluangnya lumayan. Iya, makanya. Nah, si apa ya? Suka dukanya. Apa ya? Mengerjakan diecast itu coba. Kalau sukanya ya pastinya banyak ketemu teman baru ya Om ya. Di diecast banyak relasi lah pertama. Kedua, kalau dukanya kadang tuh gini Om, curhat lagi nih. Curhat bebas sih ini mah. Jadi ajang curhat. apa ya Om ya? Jangan ditarif Om. Nah, jadi argo jalan. Aduh. Jadi kalau di diecast itu kadang orang nge-custom sama saya karena perempuan sih Om ya, jarang. Jadi mereka itu nge-custom kadang suka gimana ya Om ya? Yang ngerendahin lah. Underestimate lah ya. Bisa apa gitu ya gitu. Terus yang paling parah sih ada yang ini Om. Jadi dia pengen digambarin bentuk badan cewek. Jadi seolah-olah itu tuh saya gitu Om. Nah aku bisa gitu. Iya, jadi kayak misalnya itu teh fetishnya dia kayak gitu. Jadi pesan ke situ teh cuma karena pengen menggambarkan imajinasinya dia gitu. Rame. Pas si diecastnya nyampe itu dia bilang Om, kenapa ini nggak mirip kamu? Tapi dari awal memang pengennya enggak Om, jadi awal ngomongnya itu tolong gambarin ini ya gitu. Dia ngasih gambar Om. Terus kan kalau saya lagi hand painting gitu, prosesnya dikasih lihat ke dia Om. Jadi difotoin, ini udah belum gitu kan Om. Terus dianya ngomong, oh mukanya dimiripin dong sama Mizu gitu. Oh, ternyata dia penggemar Mizu. Terus Om kadang ya sedih sih Om kayak gitu tuh. Kadang nggak dihargain karena karya, tapi beda lah gitu. Ya ajar ya, mungkin karena bisa disebut baru sedikit ya, atau baru Mizu aja mungkin ya yang custom mungkin. Custom mah ya, yang lainnya mau paling kolektor atau gitu ya. Ya di Indonesia lah, di dunia diecast lah, si custom yang tukang custom cewek itu banyak nggak? Kalau yang perempuan mungkin yang buat bisnisnya ya Om. Kalau yang buat bisnisnya itu kayaknya masih belum banyak Om. Belum banyak. Ya. Atau belum banyak atau belum terlihat. Belum terlihat gitu Om kayaknya. Jadi soalnya, yang ini Mizu enggak juga kayaknya sih. Maksudnya banyak, tapi yang di bisnis yang udah memutuskan itu jadi bisnis mungkin Mizu gitu ya. Mungkin gitu sih Om. Udah berapa kali acara si Indonesian Diecast Expo ya? Iya. Kalau Mizu itu baru sekali sih Om. Soalnya kan kemarinnya ketutup sama COVID ya Om ya. Berarti si acara itu teh acara tahunan. Iya, acara tahunan. Dari kapan sih itu? Udah lama sih Om. Udah lama ya? Sebelum saya main diecast kayaknya udah ada Om. Jadi udah lama sih. Tapi yang baru ikutan cuma baru sekali. Iya. Karena kesininya mah karena situasi. Sebenarnya gini Om, banyak juga sih kayak acara-acara lain tapi lebih kayak skalanya lebih kecil gitu Om, nggak sebesar itu. Gitu. Kayak misalnya di Bandung aja gitu. Ada, sering itu. Sering itu hampir sebulan itu 2 kali atau 3 kali Om. Oh gitu? Iya, jadi ada acara resnya, acara lomba dekal
hand painting gitu ada. Jadi dilombain di situ. Iya. Berarti misalnya Mizu ikut lomba nge-custom Iya. di situ Di situ. itunya. Oh. Biasanya disediain berapa nih waktunya, misalnya 10 jam ada kayak gitu-gitu. Terus ada acara apa? Swap meet ya. Iya, Itu teh apa? Jadi itu tuh acara kayak sebulan tuh 2 kali atau 3 kali Om. Itu tuh ada seller, ada race. Nah itu yang tadi saya Yang tadi iya, yang di di Bandung. di Bandung aja atau di daerah-daerah Iya, aja atau daerah-daerah. memang cuma di Bandung aja? Kayaknya di semua daerah ada deh Om, tapi beda-beda gitu namanya. Si swap meet itu mah skalanya kecil gitu. Iya, lebih kecil sekali. Berarti yang nah itu teh suka banyak yang datang sih. Banyak Om, jadi kayak ada berapa nih misalnya 20 lapak. Itu tuh jualan gitu Om. Jadi di tengah-tengahnya ada race balap gitu. Lebih ke situ sih Om. Yang dibalapin itu berarti tentang si Mobilnya. apanya sih ininya yang kriteria Oh, kriteria balap, mobil yang bisa balap. Kalau kriteria yang mobil balap itu biasanya ada mobil tertentu sih Om. Tapi mobil biasa juga boleh. Tapi kalau misalnya yang skalanya udah gede, misalnya ada lomba race gitu Om, yang maksudnya serius gitu Om ya, itu tuh ada beberapa jenis mobil tertentu. yang memang khusus Iya. untuk hanya untuk mobil-mobil itu gitu. Iya, kadang itu tuh itu juga Om dioprek juga. Jadi kayak si beratnya tuh ditimbang, terus bannya pakai apa biar cepat gitu sih. Jadi apa? Karena dia mah nggak pakai mesin ya, Iya. jadi cuma sampai ngagulutuknya Iya. aja ya. Aduh. Jadi diatur sampai semulus mungkin Iya. untuk meluncur gitu. Iya benar. Gitu sih Om. Seru ya. Seru. Oh, ini mah. Ayo Om. Siap nanti. Nah, dapat ide kalau nge-custom itu dari mana biasanya? Kalau saya kan Selain dari curhatan ya. dari malu. Kalau itu ya kebanyakan curhatan sih Om. Oh, curhatan banyak teman. Jadi kalau misalnya lagi Iya. begini, inilah kayak Iya. gitu. Lebih ke situ sih Om. Jadi ya daripada curhat ke yang lain lagi, nggak tahu beres enggaknya gitu ya, udah weh dikerjain gitu. Jadiin bisnis weh udah. Gitu sih Om. Nah, kalau tadi ada yang sampai ke apa pengen apa bikin customan yang gambar body gitu, Iya. tapi pengen ngebayangin Mizu gitu. Ada lagi nggak yang misalnya Nyebelin gitu ya? aneh-aneh gitu atau sampai nyebelin lah? Ada sih Om. Jadi dia itu nge-custom nih Om. Ya sebenarnya nggak terlalu, dia tuh nge-custom yang paling murah nih Om. Tapi mintanya banyak banget Om. Jadi kayak Rewel iya, ya. rewel. Banyak Jadi- mau tapi bayar Iya. murah. bener Om. Nggak punya malu. Jadi dia tuh minta gini Om, masih inget nih kata-katanya. Nanti kalau paket sampai jangan pencet bel, taruh di kotak warna hitam gitu Om. Maksudnya itu teh gimana? Jadi pesannya ke kita. Ah. Seakan-akan kita teh kurir gitu Om. Oh, Jadi tolong tulisin di paketnya gitu, cina. aneh ya orang-orang sekarang mah ya. Pembeli adalah raja Om. Nggak juga, Oh, kalau nggak gue kan mah jangan. Nah, yang banyak diorder. Yang banyak diorder untuk sekarang ya itu Om, yang Rasti. Lebih ke Rasti. Terus kalau Bentuk sekarang mobilnya mah macam-macam. macem-macem. Terus- Cuma si modifannya Iya Rasti. pasti. Sama ini Om, sekarang lagi nggak tahu sih lagi ngetren karena RC naik lagi kali ya. Nah, Jadi pada nge-custom ini Om, off-road. oh, Mobil off-road gitu. jadi si mobil itu dimodif jadi Iya. off-road gitu. Iya. Pernah dapet nggak sih Pernah. ininya? Pernah. Lebih sulit nggak? Karena kan Sulit. kalau off-road misalnya bannya kan harus Iya, gede gede. gitu. Berarti Iya. si ininya juga Iya. kan kecil ya. Iya. Berarti di ini Gede lagi. lagi. Berarti pengerjaannya lebih sulit atau sama aja lah gitu. Sama aja sih Om, cuma lebih ke ini sih Om, lebih banyak ngelihat referensi. Soalnya kan efek-efek lumpur kadang kayak gitu-gitu kan belum gitu Om. Ya, ya. Jadi harus lebih
Berarti efek lumpur itu dibikin juga pakai apa? Pakai cat om. Oh, cuma gambar aja atau sampai ada yang timbul gitunya atau enggak? Itu biasanya ada tekniknya sih om. Kalau hand paintingnya om itu koas sama satu lagi kayu, jadi di gitu. Cepret Iya, gitu ya. sesuai ya. Oh, berarti itu mah cuma 2 dimensi aja Iya. ya, nggak maksudnya kayak ada apa lumpur nempel kan ngejendol gitu nggak, itu mah cuma efek gambar Iya, efek aja. cipratan gitu Ya, ya. gitu aja sih om. Ada nggak yang suka misalnya pengen kayak ada kayak 3D gitu si efek kayak itu ya, kayak lumpur misalnya gitu. Kalau misalnya karat nih Ya, dibikin kayak benar-benar apa? kelihatan karat gitu. Kelihatan karat terus kayak mekar gitu jadi timbul gitu atau Nah, ketop gitu ya om ya. uh, Kalau kayak gitu mah ada sih om, ya kayak misalnya kalau Rasti gitu om, kan biasanya kropos gitu. Ada sih om. ada dibikin bolong gitu Iya, terus dibikin karat bolongin. gitu. Oh. Dibolongin. Ya sampai ke ya maksudnya kemauan yang pengen Ya, kayaknya diturutin aja ya. gitu sih om. Siap, ampun. Udah berapa banyak si ya maksudnya dari awal nih, dari awal custom Ya apa lagi? ratusan ribuan Ratusan lebih kayaknya. ratusan ya. Ya. Terakhir ada yang order sampai berapa banyak? Project terakhir Mizu itu kolaborasi sama kopi om. Sama kopi. Ya, Excelso. Oh si Excelso itu Official. Jadi dia bikin semacam kayak merchandise gitu om. Limited. buat dibagi atau buat dijual? Nah itu om, awalnya itu rencananya mau ditaruh di store-store mereka. Nah tapi karena nggak tahu kenapa ya, dianya ngeposting mungkin ya om, terus teman-temannya pengen gitu. Oh. Jadi aja dijual gitu. Jadi dijual. Ya. Berarti repeat order atuh. Nggak bisa kan om, cuma limited 10. Oh, nggak mesen lagi. mau ada project lagi tapi dianya lagi bikin konsep dulu. Maksudnya untuk gambar yang itu Ya udah udah 10 gitu, aja. 10 nggak dibikin ulang. Nggak bisa gitu. Kalau mau ya bikin yang baru Ya, gitu yang konsep sekalian baru. banyak Ya, gitu kan. benar. Itu pasti banyak ya yang kalau disatuin sama yang begitu mah ya apalagi bikin Corporate lah om lah gitu. dibikin buat merchandise Ya, terus benar. dibagiin ya. Om kapan dong? Kapan apanya dulu nih? Kapan order atau kapan Order, ikutan custom? Siap. Boleh lah, dua-duanya mau boleh lah. Siap lah. Nah, kita break dulu lah Ya, ya. siap, Sekali boleh, lagi boleh. kita ngopi Siap. dulu lagi ya. Siap.